Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanarda Abirama dengan NIM 2301025045 dari FKIP Huamka. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang pecahan. Apa yang kalian tahu nih tentang pecahan? Jadi, pecahan itu adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jadi bayangkan kalian punya pizza, lalu dipotong beberapa bagian. Nah, bagian itu yang dinamakan pecahan. Lanjut, pecahan itu ada dua bagian, pembilang dan penyebut. Nah, kan di sini ada A per B. Nah, yang A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. Yang pertama pecahan biasa, yaitu dua bilangan bulat yang dipisahkan sebuah garis lurus. Contohnya kayak 1/2, 3/4, 1/4, dan 2/2. Selanjutnya ada pecahan campuran yang terdiri dari gabungan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2 3/4, 3 1/2. Yang ketiga pecahan setara atau pecahan yang sama nilainya. Jadi pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Contohnya 2/6. 2 dikali 2, 6 dikali 2. Jadi sama tuh, kali 2 kali 2 juga kan penyebut sama pembilangnya. Nah, baru deh dihasilkan. Jadinya 2 kali 2 4, 6 kali 2 12. Nah, itu. Jadi pecahan setara itu kayak gitu. Keempat, ada pecahan desimal. Hubungan pecahan desimal seperti contoh 1/2. Nah, kenapa bisa menjadi dari 1/2 bisa jadi 0,5? Karena penyebutnya ini harus dijadikan per 10, per 100 sampai seterusnya. Jadi 1/2. Nah, 2-nya dikali 5 berarti kan hasilnya 10. Nah, yang pembilangnya juga sama, harus dikalikan 5. Jadi kan sama dengan 5/10 ya. Nah, 5/10 ini didesimalkan menjadi 0,5 karena satu angka di belakang koma. Selanjutnya, cara mengurutkan pecahan. Yang pertama, samakan penyebut pecahan agar lebih mudah dibandingkan. Samakan penyebut dari semua pecahan. Yang kedua, bandingkan pembilang. Setelah penyebut sama, bandingkan pembilangnya. Yang ketiga, urutkan dari terkecil ke terbesar. Urutkan pecahan berdasarkan pembilang setelah penyebutnya disamakan. Selanjutnya, contoh urutkan pecahan yang dari terkecil ke terbesar. Di sini ada contoh bilangannya, yaitu 1/4, 2/3, 3/8, 1/2. Nah, penyebutnya ini harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Nah, misalkan udah ketahuan hasilnya nih, berarti 4382 itu penyebutnya 24. Yang 1/4 itu jadi 24 dibagi 4, 6 dikali 1, 6. Ya, hasilnya 6/24. Yang 2/3, 24 dibagi 3, 8. Nah, 8 dikalikan 2, hasilnya 16. Jadinya 16/24. Terus yang 3/8, 24
dibagi 8, 3 dikalikan 3, 9. Jadinya 9/2 4. Selanjutnya 1/2. 24 dibagi 2, 12 dikali 1, 12. Hasilnya 12/24. Nah, jadi yang urutan dari terkecil terbesar adalah 1/4, 3/8, 1/2, dan 2/3. Selanjutnya macam-macam penjumlahan pecahan ada 3. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Selanjutnya, yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Jadi langsung aja ditulis berdampingan. A tambah B per C sama dengan A B per C. Contohnya 3 tambah 2/5 sama dengan 3 2/5. Selanjutnya, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pada pecahan ini harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti contoh 3/7 tambah 5/7 tambah 4/7. Karena penyebutnya sama, jadi kita tinggal tambahkan pembilangnya saja. 3 tambah 5 tambah 4/7 sama dengan 12/7. Jika ada soal yang tidak sama penyebutnya, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Namun jika ada soal yang sama penyebutnya, kita tinggal tambahkan pembilangnya saja seperti yang ada di sini. Selanjutnya, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 1/3. Kenapa 1/2 dan 1/3 ini di dalam kurung? Karena merupakan pecahan biasa. Terus 1 tambah 1 kali 3 tambah 1 kali 2 per 2 kali 3. Kenapa bisa menghasilkan 1 kali 3 dan 1 kali 2 dari mana? Gitu kan. Ya karena hasil dari perkalian silang antara 1 dikali 3 3 dan 1 dikali 2 2. Nah, untuk penyebut kan harus belum sama, jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu menggunakan KPK. Jika sudah ada hasilnya, baru 1 kali 3 ditambah 1 kali 2, nah per 6. Karena kan KPK dari 2 dan 3 itu 6, ya jadinya 1 ditambah 3 tambah 2 per 6, hasilnya ya 1. 3 tambah 2 5, 6/6, jadi 1 5/6. Terus cara yang kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/2 ditambah 1/3. Nah, 3/2 nya ini dari mana? Dari 2 dikali 1 2 ditambah 1 3, jadinya 3/2. Terus karena ini penyebutnya belum sama, jadi harus disamakan dulu menggunakan KPK. Seperti yang tadi saya bilang, KPK dari 2 dan 3 yaitu 6, jadi penyebutnya 6. Nah, terus
9/6 ditambah 2/6. Nah, dari mana nih 9 dan 2 nya ini? Dari hasil pembagian lalu dikalikan. Jadi 6 dibagi 2 3, dikali 3 9. Terus 6 dibagi 3 2, 1 dikali 2 2, hasilnya 9/6 dan 2/6. Nah, selanjutnya ditambah, lalu hasilnya 9 tambah 2 11/6. Nah, dijadikan menjadi 1/5/6. Ya, silakan kalian mencoba mengerjakan soal ini. Mudah bukan?